manusia, siapapun dia, laki-laki, perempuan, kecil, tua, muda, semuanya berada di dalam dua ketakutan. Semua manusia berada di dalam dua ketakutan. Ketakutan yang pertama adalah takut tentang apa yang sudah berlalu. Kita tidak ada yang tahu, kita tidak ada yang bisa memastikan. Selama kita telah balik, usia kita sudah balik, dicatat amal baik buruk kita oleh malaikat Raqib dan Atid. Sampai sekarang, sampai detik ini, tidak ada dari kita yang bisa memastikan amalan apa yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala terima daripada kita semuanya. Apakah ada yang bisa menjamin sholat kita selama ini sudah diterima oleh Allah Ta'ala? Apakah ada yang bisa menjamin selama ini kita berpuasa di bulan Ramadan, puasa itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita semuanya pernah berbuat salah dan dosa, lalu kita sadar dan kita bertaubat. Apakah ada yang menjamin taubat kita sudah diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah ada yang menjamin bahwa dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Setiap kita tidak ada yang mengetahui dan tidak ada yang bisa menjamin hal itu. Takut kita kalau selama ini ternyata ibadah kita yang sudah kita sangka semuanya itu baik, ternyata tidak ada satupun yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas dengan apa kita akan menghadap Allah? Dengan apa kita akan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala? Ketakutan yang kedua yang dihadapi oleh semua manusia adalah ketakutan ketika dia memandang masa depan. Tidak ada yang tahu akhir perjalanan hidup setiap orang. Boleh jadi sekarang tampilannya luar biasa, dengan baju jubahnya, dengan imamahnya, seorang ustadz, seorang kiai. Apakah menjadi jaminan dia mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Tidak ada yang jamin. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah hadis, wa inna ahadukum la ya'malu bi'amali ahli jannah fayasbiqu alaihi alkitab fay'amal bi'amali ahli an-nar fadakhala an-nar. Dan salah satu dari kalian sepanjang hidupnya selalu beramal dengan amalan ahli surga, sepanjang hidupnya sholat, sepanjang hidupnya puasa, sepanjang hidupnya berbuat baik menolong orang, tapi sudah didahului oleh catatan kitab pada lauhil mahfud, sehingga sudah dicatat orang ini adalah penghuni neraka. Walaupun sudah dia mengerjakan kebaikan selama hidupnya, ternyata Allah takdirkan di akhir-akhir menjelang datangnya maut, dia mengerjakan pekerjaan ahli neraka, maksiat, durhaka kepada Allah, dan mati dalam keadaan kedurhakaan itu, masuk neraka. Wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli nar fayasbiqu alaihi alkitab. Dan di antara kalian ada yang sepanjang hidupnya Allah bungkus casingnya dengan kemaksiatan, sepanjang hidupnya mabuk-mabukan, sepanjang hidupnya dia berzudi, berzina. Namun memang catatannya mengatakan orang ini akan makhluk surga. Di akhir hayatnya dia taubat, dia berubah, kemudian mati dalam keadaan iman, takwa, taubat kepada Allah, masuk surga. Inilah hadis yang membuat seluruh para sahabat Nabi, seluruh para tabi'in, seluruh para ulama ketakutan, karena kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah para ulama, begitulah para kaum sholihin. Mereka punya rasa takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan ada seorang imam, Al-Imam As-Salim namanya. Beliau pekerjaannya sehari-hari adalah membuat jahitan atau rajutan baju. Selain beliau adalah seorang ulama, seorang imam yang mengajar, beliau juga punya pekerjaan sampingan, yaitu membuat baju. Beliau siapkan kain, beliau siapkan benang yang terbaik, yang kemudian dibuat rajutan demi rajutan hingga menjadi baju yang indah. Ketika sudah menjadi baju yang indah,
dia bawa ke pasar, ke pengepul baju agar memudahkan pemasarannya. Dengan sangat indah dia buat, dengan sangat bagus. Ketika diserahkan kepada pengepul baju, apa kata pengepul baju? Duhai Salim, baju yang engkau ingin jual ini banyak sekali catatnya, ini banyak sekali kesalahannya, baju ini tak layak dijual. Al-Imam Salim ketika mendengar komentar tersebut tersungkur luar biasa, menangis sejadi-jadinya, berderai air mata. Seorang pengepul merasa tidak enak, tidak tega, mengatakan kepada Al-Imam As-Salim, duhai Salim, berapa harga yang engkau inginkan, aku akan bayar. Sudah, jangan menangis lagi. Al-Imam Salim bangkit, beliau mengatakan, duhai penjual, saya menangis bukan karena baju saya banyak cacatnya tidak laku. Saya tersadar, saya teringat 60 tahun lamanya saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya takut seluruh ibadah saya, sholat saya, puasa saya, haji saya sudah anggap itu adalah terbaik yang kemudian saya haturkan kepada Allah taala, dan jangan-jangan semua itu bernilai rusak di hadapan Allah taala, tidak ada satupun yang diterima. Begitulah para kaum sholihin, mereka takut ibadah-ibadah yang dilakukan ternyata tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, paling tidak kita manusia yang banyak akan kesalahan dan dosa tidak bisa kita berbangga-bangga dengan amal yang kita punya. Satu bekal paling tidak untuk menghadapi masa depan akhirat adalah keselamatan hati, kebersihan hati. Di dalam surat Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu adalah hari tidak akan lagi bermanfaat harta, tidak akan lagi bermanfaat anak, keturunan, keluarga, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Dulu di Yaman, di Hadramut, ada seorang ulama namanya Al-Habib Alawi bin Muhsin As-Sagaf. Beliau pernah diganggu sama orang pada zamannya, sampai ada orang ingin mencelakai beliau, ditembak pakai senapan. Ketika beliau ditembak, dicelakai dengan senapan, beliau tersungkur jatuh. Seluruh orang-orang yang melihatnya langsung menolongnya, membopongnya untuk diobati. Lalu sebelum beliau berjalan bersama orang yang menolongnya, beliau berteriak, tunggu, tunggu, bagaimana orang yang menembakku tadi? Katakan kepada dia, aku telah memaafkannya. Aku takut jikalau aku mati dalam keadaan seperti ini, aku masih bersangkutan urusan dengan orang yang menembakku. Dia belum aku maafkan. Bagaimana bersihnya hati orang itu? Dia ditembak, langsung dia seketika memaafkan orang lain. Hati yang bersih adalah sebuah bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bulan-bulan yang berkah, bulan kelahiran Nabi. Momentum untuk kita mensucikan hati kita dengan apa? Banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di bulan yang mulia ini kita bisa mendapatkan keberkahan daripada apa yang kita gembirakan, memperingati kelahiran Nabi Muhammad, membersihkan hati kita sehingga kita siap untuk berjumpa dengan Allah dengan keadaan terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam.